Perselisihan yang terjadi antar suatu negara dengan negara lain yang mencakup batasan wilayah, hak asasi manusia, dan terorisme. Untuk itu, hukum internasional telah membuat peraturan yang bercakupan dengan batas wilayah, hubungan diplomasi, sosial budaya, hukum, dan pertahanan keamanan. Sengketa internasional dapat terjadi akibat adanya ketidakpastian dalam melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian internasional, adanya perbedaan pendapat atau penafsiran dalam isi perjanjian internasional tersebut. Begitu, akibat dari sengketa internasional dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara dan kedaulatan negara itu. Salah satu contohnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Halo teman-teman semua, di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sengketa internasional mata kuliah hukum internasional yang diampu oleh ibu dosen kami, Dr. Mutia Evi Kristi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Di sini kami dari kelompok 4 mengambil judul Analisis Sengketa Internasional Pembunuhan Kim Jong-nam, seorang kakak tiri pemimpin Korea Utara, oleh WNI di Malaysia. Pertama-tama, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Alpi M. Kananta Tarigan, NIM 2230 2060 1142, Angkatan 2022, kelas C. Dilanjutkan oleh rekan saya, Rentina. Perkenalkan, nama saya Rentina Utasoid, NIM 2230 2060 1128, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Palangkaraya, Angkatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Jumiati dengan NIM 2230 20 60 1131, Angkatan tahun 2022, kelas C. Perkenalkan, nama saya Renanda Karina Putri. NIM saya 2230 2060 1145. Saya dari angkatan 2022 dan saya berasal dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Nur Saleha dengan NIM 2230 20 1176, Angkatan 2022, kelas C. Oke, langsung saja. Kami akan memulai presentasi kami yang akan dimulai dengan rekan saya, Jumiati. Silahkan, Jumiati, dipersilahkan untuk mempresentasikan. Baik, langsung saja kami akan memulai presentasi kami yang akan dimulai dengan rekan saya, Jumiati. Untuk rekan saya, Jumiati, silahkan mempresentasikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu pendahuluan, kronologi kejadian, dan tersangka. Pertama yaitu pendahuluan. Pembunuhan terhadap Kim Jong-nam, kakak seayah dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, terjadi pada tanggal 13 Februari 2017 di Malaysia. Peristiwa ini diduga melibatkan seorang berkewarganegaraan Indonesia bernama Siti Aisyah. Kim Jong-nam adalah putri sulung dari Kim Jong-il. Ayah Kim Jong-un, dia tadinya disebut-sebut bakal menjadi pemimpin Korut selepas Kim Jong-il wafat. Namun pada 2001, dia ditangkap di Bandara Narita, Tokyo, Jepang. Setelah mencoba masuk ke negeri Sakura dengan paspor Republik Dominika, pada saat itu dia mengatakan ingin mengunjungi Disneyland di Jepang bersama keluarganya. Sejak kasus itu, dia diusir ayahnya dan tinggal di Macau, Hong Kong, hingga Kim Jong-il mangkat pada 2011. Kim Jong-nam selama ini hidup bersembunyi karena khawatir adik tirinya, Kim Jong-un, memandang dia sebagai ancaman. Kronologi kejadian, Senin 13 Februari 2017 sekitar pukul 8.20, aula keberangkatan Bandara Kuala Lumpur sedang ramai penumpang.
2 orang perempuan bergerak ke arah Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara. Beberapa langkah dari kafe Starbucks dan gerai makanan Malaysia, Pupi Bubi, salah satu perempuan berdiri di depan korban berusaha mengalihkan perhatiannya, sementara komplotannya mendekat dari belakang. Tarik kain yang dibasahi menggunakan bahan kimia dari tas tangan biru, menjangkau ke sekitar kepalanya dan menerpakan kain itu ke wajah korban. Sapuan kain itu ternyata cukup untuk mengirimkan racun mematikan ke Kim Jong-nam. Tersangka. Terdapat beberapa tersangka dalam kasus ini, salah satunya adalah seorang WNI yang bernama Siti Aisyah yang diduga telah membunuh Jong-nam dengan racun 15 di tengah keramaian Bandara Internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017 lalu. Racun 15 dikategorikan sebagai senjata pembunuh massal oleh PBB dan dilarang penggunaannya di seluruh dunia. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Rekan saya Jumiati. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Renanda. Untuk rekan saya Renanda, silahkan mempresentasikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok yaitu analisis sengketa internasional. Seperti teman-teman tahu, sengketa internasional adalah perselisihan yang terjadi antara negara berupa wilayah, warga negara, hak asasi manusia, hingga masalah terorisme. Maka dengan adanya kasus ini, yang di mana seorang WNI terlibat dalam pembunuhan seorang pemimpin Korea Utara di Malaysia, menyebabkan terjadinya sengketa internasional yang dimana pada saat itu pembunuhan Kim Jong-nam sempat memicu sengketa diplomatika antara Malaysia dan Korea Utara. Kedua negara saling melarang warga negara yang lain untuk meninggalkan teritorialnya. Larangan perjalanan dicabut pada akhir Maret lalu setelah ada kesepakatan pertukaran warga negara dan juga pemulangan jenazah Kim Jong-nam ke Korea Utara. Demikian presentasi saya kembalikan ke moderator. Oke, berikutnya presentasikan akan dilanjutkan oleh saya mengenai hukum. Hukum yang berlaku pada sengketa internasional yang melibatkan warga negara tentu akan menerapkan hukum yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Sengketa internasional antar warga negara ini diselesaikan oleh pengadilan di Malaysia dan menggunakan hukum yang berlaku di Malaysia pada saat itu. Siti Aisyah, warga negara Indonesia, ditetapkan berstatus tersangka dalam kasus ini oleh Deputi Kepala Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM dan menjalani persidangan serta akan terjerat KUHP Malaysia apabila terbukti bersalah. Penuntut umum mengenakan pasal delik pembunuhan 302 dengan persekongkolan 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia, yang dimana apabila terbukti bersalah, Siti Aisyah akan dihukum mati. Untuk melanjutkan presentasi kali ini, saya akan menyerahkan kepada rekan saya. Silakan kepada rekan saya Rentina, dipersilahkan untuk mempresentasikan. Baik, analisis yang selanjutnya ialah sudut pandang. Pembelaan terhadap warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri menjadi hipokratis, mengingat Indonesia tidak memiliki bargaining position sebagai modal politik untuk melakukan lobby pembebasan Aisyah. Agak aneh apabila di Indonesia memaksa Malaysia untuk tidak mengenakan hukuman mati terhadap warga negara Indonesia, sedangkan negara kita sendiri sedang gencar-gencarnya menerapkan hukuman mati kepada warga negara asing. Tercatat setelah mengeksekusi
terpidana hukuman mati di tahun 2016 lalu, Indonesia menyisahkan setidaknya 10 terpidana termasuk Mary Jane yang sedang bersiap menunggu giliran. Dengan fakta demikian, agak sulit bagi Indonesia untuk membebaskan Aisyah dari jeratan hukuman mati sebelum negara kita berhasil merumuskan hakikat dan manfaat dari nestapa tersebut. Membela Aisyah berarti membela kemanusiaan. Penolakan hukuman mati terhadapnya juga harus diberikan kepada warga negara asing yang sedang diancam hukuman mati di Indonesia. Pemerintah mesti sadar bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling dasar, di mana berbagai hak lain dimulai dari hak hidup. Hak tersebut diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia, tidak dapat dicabut dalam situasi dalam kondisi apapun. Ide demikian terkonfirmasi oleh berbagai instrumen hukum internasional yang diterapkan di berbagai belahan negara di dunia. Apalagi hal tersebut secara jelas diatur dalam konstitusi Republik ini. Sekian dari analisis saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk melanjutkan presentasi ini, saya akan menyerahkan kepada rekan saya Saleha. Untuk rekan saya Saleha, silahkan mempresentasikan. Upaya pembelaan. Indonesia memberikan upaya pembelaan hukum saat Presiden meminta dilakukan koordinasi antara Menlu, Menkumham, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN dalam rangka memberikan pembelaan dan mengupayakan pembelaan Siti Aisyah. Atas instruksi itu, Indonesia ketika melaksanakan pertemuan bilateral dengan pemerintah Malaysia, baik di tingkat kepala negara, wakil kepala negara maupun pada pertemuan reguler sesama Menteri Luar Negeri. Puncaknya, pembahasan mengenai pembebasan Siti Aisyah dibahas dalam pertemuan terakhir Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Istana Presiden Bogor. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rentina. Untuk Rentina, rekan saya Rentina, untuk mempresentasikan kembali. Baik, kembali lagi kita ini hasil analisis. Yang terakhir ialah hasil persidangan. Setelah 2 tahun, Siti Aisyah menjalani sidang dalam kasus pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Jong-nam, kini pengadilan sah alam Malaysia membebaskan Siti Aisyah dari semua dakwa pada persidangan ke-66 yang dihindari oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum atau Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Direktur Pidana Ditjen AHU, dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Pembebasan ini didasari oleh permintaan Menteri Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Oleh permintaan Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham kepada Jaksa Agung Malaysia, sehingga memutuskan untuk menggunakan wewenangnya berdasarkan pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia, yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah. Baik, sekian dari analisis saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kami telah selesai mempresentasikan hasil dari analisis kelompok kami dari kelompok 4. Izinkan saya dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kata-kata yang salah dalam mempresentasikan hasil kelompok kami meminta maaf. Terima kasih.